Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Farhan dengan NIM 41519120012. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan solusi dari 3 studi kasus UAS komunikasi data. Nah, untuk yang pertama, saya menyatakan bahwa jawaban UAS ini dikerjakan dengan hasil analisa dan berdasarkan referensi yang dicari oleh saya sendiri. Studi kasus pertama, sistem komunikasi data rekam medis rumah sakit di era pandemi COVID-19. Latar belakangnya sendiri yaitu banyak rumah sakit telah menggunakan sistem tradisional dalam merekam medis dengan menggunakan kertas yang memiliki beberapa masalah, diantaranya kesalahan dalam memberikan pemberian obat oleh perawat. Sistem Electronic Medical Record atau EMR dapat memberikan solusi untuk masalah ini. EMR adalah kumpulan informasi yang terhubung dan terintegrasi dalam jejaring rumah sakit, meliputi data demografi, riwayat medis, pengobatan, hasil uji laboratorium, dan radiologi, proses keperawatan, discharge planning, dan bahkan informasi penagihan. Standarisasi bahasa perawatan atau standardized nursing language dengan definisi yang diterima secara umum memungkinkan disiplin untuk menggunakan sistem dokumentasi elektronik EMR. Dengan EMR, data pasien dapat diakses langsung, pasien dapat dilacak dengan mudah dan memberikan perlindungan yang dapat membantu mencegah kesalahan medis. Solusi yang saya berikan itu dengan mengimplementasi EMR tersebut dalam pelayanan kesehatan rumah sakit. EMR adalah bukti tertulis secara elektronik yang merekam berbagai informasi kesehatan pasien sejak masuk sampai keluar rumah sakit. Dari pengkajian, perencanaan, implementasi, evaluasi, pengobatan, data perkembangan pasien, integritas dibuat oleh profesional, memberi asuhan, dan petugas kesehatan lain secara terpadu. Implementasi EMR. Implementasi EMR memberikan informasi dan manfaat di pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai salah satu bentuk implementasi kemajuan teknologi berbasis komputer di rumah sakit. Penggunaannya bermanfaat dalam administratif, manfaat mengakses dan transfer informasi pasien, efisiensi waktu, biaya, dan keselamatan pasien. Perawat dan profesional kesehatan lainnya harus dilatih dalam penggunaan teknologi informasi EMR, sehingga mengurangi terjadinya medical error, kesalahan tulisan tangan yang tidak diinginkan dalam praktik perawatan atau medis, karena dapat berakibat fatal terhadap keselamatan pasien. Referensinya sendiri dapat dilihat di slide berikut. Studi kasus kedua, komunikasi data antara operator dan leader di industri otomotif. Latar belakangnya adalah PT SINA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri otomotif. Produk yang dihasilkan yaitu protektor wiring harness untuk mobil. Di PT SINA terdapat beberapa divisi. Salah satunya divisi produksi. Di dalam divisi produksi terdapat ada beberapa bagian, yaitu injection line, assembly line, dan final line. Di assembly line ada beberapa mesin yang letaknya berada di ruangan yang berbeda, sehingga sangat jauh dari pantauan atasan langsung atau line leader. Ketika ada suatu kondisi abnormal pada mesin, mengharuskan operator mesin agar menghentikan proses produksi dan segera memanggil line leader, yaitu untuk mengatasi kondisi tersebut. Dalam hal ini, ada waktu produksi yang terbuang karena operator harus berjalan menuju tempat line leader berada. PT SINA mempunyai aturan yang sangat ketat, yaitu melarang seluruh karyawan menggunakan handphone di saat jam produksi berlangsung, kecuali atasan. Tentu, ketika proses memanggil atasan dengan berjalan menuju tempat line leader berada sangatlah tidak efisien, maka perlu adanya sebuah solusi. Solusi yang saya berikan untuk kasus kedua tersebut yaitu penggunaan intercom sebagai alat komunikasi.
alat komunikasi suara pada perusahaan PTS INA. Jadi apakah komunikasi suara itu? Komunikasi suara adalah komunikasi yang menggunakan frekuensi radio sebagai media pengiriman data. Data yang dikirimkan berupa suara yang kemudian diubah menjadi sinyal radio dan diterima receiver untuk kemudian diubah lagi menjadi suara lewat bantuan speaker. Intercom. Intercom sendiri merupakan suatu peralatan komunikasi internal atau intercommunication device yang ditujukan untuk pembicaraan, pemberitahuan, atau komunikasi yang terbatas. Intercom ini juga bisa dikombinasikan dengan perangkat komunikasi lainnya seperti telepon, telepon genggam, atau perangkat lainnya yang terhubung dengan listrik. Penggunaannya saat ini paling banyak ditemui dalam perangkat komunikasi HP atau handy-talkie yang sering digunakan oleh pekerja lapangan atau pada profesi lainnya yang memerlukan komunikasi lebih intens. Handy-talkie ini memiliki jangkauan yang lebih luas dan lebih banyak memakai perangkat jika dibandingkan dengan walkie-talkie. Pengoperasian intercom. Penggunaan intercom sendiri pada dasarnya ada dua jenis, yaitu untuk kantor dan penggunaan umum. Dapat disetting sesuai kebutuhan masing-masing. Namun untuk penggunaan kantor memang cenderung lebih mudah, akan tetapi sebelumnya harus disetting sedemikian rupa agar lebih efektif. Pada lingkup kantor atau perusahaan intercom juga biasa disebut iPhone. Pada perangkat HT, ketika akan berkomunikasi harus mencari saluran yang tepat terlebih dahulu. Ketika berbicara dan mendengarkan juga terbagi menjadi dua gelombang khusus, sehingga tidak dapat dilakukan bersamaan, atau bisa disebut sebagai half duplex di komunikasi data. Untuk referensi tersebut dapat dilihat di slide saat ini. Selanjutnya yaitu Sadikes ketiga, yaitu platform validasi dokumen kesehatan bebas COVID-19 dan vaksinasi online. Latar belakangnya adalah pasporsehat.com merupakan pelopor platform validasi dokumen kesehatan bebas COVID-19 online pertama di dunia yang digunakan secara massal oleh pemerintah Indonesia sebagai syarat utama pelaku perjalanan. Inovasi teknologi ini tersambung dengan platform layanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, dan laboratorium. Pasporsehat.com adalah solusi bagi Anda yang melakukan perjalanan dan kegiatan di luar rumah ketika pandemi. Di dalamnya tersimpan dokumen validasi digital hasil pemeriksaan COVID-19, sertifikat vaksin 19, dan games yang menjadi teman perjalanan Anda, yang dapat disimpulkan sebagai pasporsehat.com itu dapat mempermudah kegiatan kita ketika akan keluar karena dapat digunakan. Skema cara kerja dan model integrasi komunikasi data yang ada di dalam platform pasporsehat.com seperti skema integrasi dengan e-hack, Kemenkes RI, lab klinik, operator transportasi, dan pihak lainnya yang berhubungan dengannya. Dapat lihat di gambar sebelah kanannya. Di situ ada gambar integrasi antara web pasporsehat.com dengan API, dengan database, dan dengan server lain atau public access. Kelebihan dari pasport.com sudah menggunakan jasa API, dapat diakses kapan saja dan di mana saja, lalu fitur yang berguna di saat pandemi. Kekurangannya, belum tersedia DMZ atau Demilitarized Zone dan API khusus publik untuk keamanan datanya. Solusi terhadap kekurangan tersebut, yaitu dengan pengimplementasian DMZ atau Demilitarized Zone, yaitu sangat berguna sebagai keamanan karena jaringan publik tidak langsung terkoneksi dengan server, dan penambahan servis API khusus publik yang di dalamnya sudah tersedia validator untuk autentikasi data, yang dapat membuat data jauh lebih aman dari peretasan. Dapat dilihat di gambar sebelah kanannya, dibanding dengan gambar pertama, di sini dapat dilihat gambar pertama tersebut, server lain atau public access langsung mengakses JSON API tanpa adanya service publiknya. Nah, untuk solusinya yaitu dengan membuat
API service. Jadi kita membuat API khusus untuk public yang ditaruh di server DMZ atau demilitarized zone. Nah, di dalam API tersebut pun sudah terdapat JWT atau JSON Web Token. Jadi ketika ada server lain atau publik yang akan akses ke service tersebut memerlukan autentikasi yang di dalamnya berisi token. Nah, setelah dari API service tersebut, baru dia akan terkoneksi ke local API lalu ke database. Nah, itu akan lebih secure ketika mengakses data. Terima kasih. Jadi sekian presentasi saya atas 3 kasus tersebut dan solusi dari 3 kasus tersebut. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih dan selamat malam.